Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak kita belajar kembali. Materi yang akan kita bahas bersama-sama nanti adalah integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam KD yang akan kita bahas nanti adalah mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bermacam-macam suku, ras, budaya. Nah, kita sebenarnya kalau didukung oleh rasa saling pengertian, menghormati, maka dari bermacam-macam budaya, suku, ras akan menjadikan modal utama Indonesia adalah bangsa yang kaya. Mari kita lanjutkan, apa itu sebenarnya integrasi nasional itu? Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keselarasan dan keserasian secara nasional. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwa Indonesia itu adalah dikenal di dunia. Karena apa? Karena mempunyai banyak kebudayaan yang menarik. Sehingga semakin banyak wisatawan asing yang tertarik untuk berkunjung di Indonesia. Nah, hal ini tentu saja dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau misalkan para wisatawan asing datang Indonesia itu bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sebaliknya potensi yang lain itu juga bisa mengancam, yaitu dengan banyaknya perbedaan yang dapat memicu perselisihan dan dapat merubah atau dapat menjadikan suatu konflik besar. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang dibatasi oleh laut dan selat. Nah, anak-anak, jadi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia tadi adalah merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaannya, wilayahnya. Di satu sisi, hal ini bisa membawa dampak positif bagi bangsa. Seperti yang sudah saya katakan tadi, dampak positifnya adalah bisa menambah income masyarakat. Nah, Anda juga mengetahui bahwa dengan wilayah dan budaya yang melimpah akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula, sehingga nantinya akan bisa mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Jadi, sebagai negara yang beragam, etnis dan budaya, Indonesia itu menghadapi berbagai kemungkinan adanya perpecahan yang dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kesatuan bangsa. Nah, berbagai upaya yang dapat kita lakukan, yaitu antara lain bisa memupuk komitmen persatuan dalam keberagaman yang tidak menyinggung perbedaan sara, harus menghormati antar agama
dan keyakinan, serta menghargai perbedaan budaya. Tentunya kita ingat bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mempunyai makna bahwa meskipun bangsa Indonesia berbeda-beda, tetapi kita tetaplah satu. Oleh sebab itu, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Ya, kebhinekaan itu adalah merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Nah, perbedaan etnis, religi, maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang menjadikan perekat untuk bisa bersatu dalam kemajemukan bangsa. Nah, semboyan ini merupakan salah satu alat pemersatu bangsa. Ya, semboyan ini menjadikan alat yang membuat kita mengesampingkan berbagai perbedaan demi untuk bisa mencapai rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selain Bhinneka Tunggal Ika yang dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa, masih ada alat pemersatu bangsa Indonesia yang lainnya, yaitu 1. Dasar negara kita Pancasila. 2. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatu. 4. Lambang negara Garuda Pancasila. 5. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Dan yang keenam adalah lagu-lagu perjuangan. Ya. Lalu, apa sebenarnya syarat-syarat integrasi itu? Syarat-syarat dari integrasi itu ada 3. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka semua berhasil untuk saling mengisi kebutuhan-kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan menjadi suatu pedoman. Kemudian yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial dijadikan aturan yang baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Nah, itu tadi adalah merupakan syarat-syarat integrasi. Nah, sekarang apa faktor pendukung dari integrasi? Faktor pendukung integrasi ada 4. Jadi, faktor pendukung integrasi adalah 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Kemudian yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu Indonesia seperti yang telah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan adanya persatuan dan munculnya semangat nasionalisme dalam kalangan bangsa Indonesia. Itu tadi ada 4 faktor pendukung integrasi. Kemudian apa faktor penghambatnya? Nah, faktor penghambat integrasi juga ada 4. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen atau yang beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianutnya, ras dan sebagainya. Kemudian yang kedua,
Wilayah negara yang begitu luas, yang terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. 3. Lemahnya nilai-nilai kebudayaan bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Yang keempat, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mendorong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar. Baik anak-anak, lalu apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu? Ancaman adalah usaha bersifat mengubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman dibagi menjadi dua, yaitu militer dan non-militer. Ancaman militer itu bersenjata, berasal dari luar negeri atau dari dalam negeri. Sedangkan ancaman non-militer itu tidak bersenjata, tetapi jika dibiarkan dapat membahayakan kedaulatan negara. Lalu apa itu tantangan? Tantangan adalah usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Sedangkan hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan secara tidak konsepsional. Gangguan adalah usaha yang berasal dari luar yang bersifat melemahkan secara tidak konsepsional. Demikian anak-anak, materi dari saya, yaitu KD yang kita bahas tadi adalah mengidentifikasikan faktor pembentuk integrasi nasional dan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apabila dalam penyampaian materi saya tadi kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di grup WA. Nah, jadi di WA nanti bisa kita bahas bersama-sama permasalahan yang disampaikan oleh siswa. Oke, akhirnya kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Akhir dari materi PPKN, tugas untuk kalian adalah membuat permasalahan yang mungkin dari materi ini kurang jelas. Saya tunggu ya. Saya akhiri. Oh iya, absennya gimana anak-anak? Siapa yang tidak hadir? Maaf ya. Oke. Jadi absennya ini saya masuk semua, berarti nihil ya. Nihil. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.